Yo, 1, 2, 3. Mic test. Check it out. Dari jalanan sampai ke pelosok, kita teriak lantang. Bukan soal harta, bukan soal kekuasaan, tapi soal janji yang terkikis oleh kenyataan. Ya, di atas tiang tinggi bukan merah putih yang suci, tapi tengkorak senyum topi jerami berdiri. Bukan tak cinta tanah air, justru karena peduli. Lihat para bajak laut melawan yang tak adil, itulah inspirasi. Korupsi bagai badai, kekuasaan bagai ombak. Rakyat kecil terombang ambing, dihempas dan terinjak. Jolly Roger berkibar, bukan main-main. Kritik membara di setiap desain, tengkorak bicara tentang yang kelam. Pemerintah dengar, jangan pura-pura diam. Ini suara rakyat, bukan sembarang nyanyian. Bendera perlawanan, pesan yang tak terelakkan. Mereka duduk nyaman di singgasana megah. Hukum di tangan mereka bisa dibeli dan diubah. Para wakil rakyat kini bermental juragan, sibuk isi kantong sendiri, lupa janji di hadapan. Luffy berjuang demi kawan, kita berjuang demi kebenaran, demi masa depan anak cucu yang tak ternodai kebohongan. Jolly Roger berkibar, bukan main-main. Kritik membara di setiap desain, tengkorak bicara tentang yang kelam. Pemerintah dengar, jangan pura-pura diam. Ini suara rakyat, bukan sembarang nyanyian. Bendera perlawanan, pesan yang tak terelakkan. Mungkin dianggap remeh, simbol kartun tak berarti, tapi di balik itu ada harapan yang tak mati. Kami tak butuh One Piece, kami butuh keadilan. Indonesia merdeka bukan sekadar perayaan, yo. Bendera ini kan terus berkibar selama ketidakadilan terus menyebar. Ingat, ini bukan makar, ini jeritan suara rakyat jelata dari lubuk hati terdalam. Jolly Roger berkibar, bukan main-main. Kritik membara di setiap desain, tengkorak bicara tentang yang kelam. Pemerintah dengar, jangan pura-pura diam. Ini suara rakyat, bukan sembarang nyanyian. Bendera perlawanan, pesan yang tak terelakkan. Jolly Roger berkibar, bukan main-main. Kritik membara di setiap desain, tengkorak bicara tentang yang kelam. Pemerintah dengar, jangan pura-pura diam. Yo, Jack Mick 1. Yo, ini bukan lagu cinta, ini suara dari jalanan. Bukan soal hati yang patah, tapi soal harapan yang patah. Dengarkan baik-baik, karena ini cerita kita semua. Masuk kantor pagi-pagi, berkas sudah di tangan. Tunggu antrian panjang sampai mata bengkak dan pegal pinggang. Mau urus surat ini, urus izin itu, katanya gratis. Tapi di balik senyum ramah ada kode yang tersembunyi bikin miris. Pak, biayanya segini, buat administrasi katanya halus. Padahal di depan meja aturan terpampang jelas. Tanpa pungutan khusus, dompet menipis, keringat bercucuran. Tapi tak ada pilihan, kalau tak ikut alur semua proses tertahan jadi kesusahan. Bayangan uang, bayangannya ada di mana-mana. Dari balik meja birokrasi, di setiap sudut kota, di depan mata. Bayangan uang bikin yang benar jadi salah. Membeli waktu, membunuh keadilan, menindas yang tak punya harta. Ini
Coba bayangkan, mau bangun usaha, izinnya sampai bertumpuk, bolak-balik ke sana kemari, muka jadi kusut, kepala pusing puyeng. Ada oknum yang bilang santai saja, bayar cepat, urusan beres. Sistem yang harusnya bantu malah jadi penghalang, bikin stres. Keadilan bukan lagi soal hukum, tapi soal saldo di rekening. Yang kuat yang berkuasa, yang punya uang bisa menang, yang tak punya cuma bisa bengong. Pendidikan mahal, kesehatan pun sama, semua pakai duit. Di mana janji-janji manis saat kampanye dulu, saat masih jadi bibit? Bisa bernapas lega tanpa rasa khawatir dan cemas. Setiap melangkah harus curiga, takut ada tangan yang menguras. Ini bukan fiksi, ini kenyataan pahit yang kita rasakan. Sampai kapan kita harus terdiam, sampai kapan kita dibiarkan? Yo, lihat ke sekelilingmu, apakah kamu juga merasakannya? Bayangan uang terus membayangi, sampai kita tak bisa melihat masa depan. Ini bukan akhir, ini awal perlawanan. Suarakan. Take this Anna. Take this Anna. Yo, Tuhan, dengerin sebentar. Ini kami hambamu yang lagi gemetar. Bukan karena iman tapi langit makin kelam. Satu permintaan sebelum semua karam. Cek 1, 2, lihat hutan kami yang dulu perkasa, sekarang rata tinggal cerita dan pelang nama. Perumahan asri kavling surga dunia, pohon terakhir tumban demi kolam renang dan villa megah. Gunung yang jadi paku kami keruk isinya, katanya demi bangsa, demi devisa negara, tapi kantong pribadi yang makin sejahtera. Sungai yang jernih, kini hitam warnanya, limbah pabrik menari, tak ada yang bertanya. Kami buang sampah sambil bilang, sudahlah, alam ini warisan tapi kami jual murah. Tuhan, jangan kirim murkamu dulu, banjir dan longsor kami mohon tunda itu. Kami tahu kamilah dalang di balik semua ini, tapi nanti kalau udah hancur baru kami sesali. Tuhan, jangan kirim murkamu dulu, rayuan kami ini mohon beri waktu. Kami sibuk merusak, kami sibuk menggali, pura-pura jadi korban, itu keahlian kami. Yo, izin amdal cuma selembar kertas, bisa diatur di lobi, semua beres, semua tuntas. Pejabat senyum di TV, pidato soal ekologi, pulang dari sana tanda tangan izin konsesi, atas nama kemajuan, atas nama investasi. Anak cucu kita nanti minum air polusi, mereka bilang ini progres, kalian jangan sinis. Sementara paru-paru kami penuh zat karsinogenis, dan kami sama saja, tak usah saling tuding. Cuma satu plastik kok dalih paling sinting. Habis cemari alam kami gelar istighosah, berdoa minta selamat dari bencana yang kami cipta. Tuhan, jangan kirim murkamu dulu, banjir dan longsor kami mohon tunda itu. Kami tahu kamilah dalang di balik semua ini, tapi nanti kalau udah hancur baru kami sesali. Tuhan, jangan kirim murkamu dulu, rayuan kami ini mohon beri waktu. Kami sibuk merusak, kami sibuk menggali, pura-pura jadi korban, itu
Sebenarnya kami tahu semua ada harganya. Langit tak lagi biru, itu bukan cuma pertanda. Ini bukan cobaan, Tuhan ini tagihan dari semua keserakahan yang kami halalkan. Murkamu itu bukan paket yang kau kirim dari surga. Murkamu adalah cermin dari wajah dan perbuatan kita. Jadi dengarkan ini, sebuah cerita tentang panggung politik penuh sandiwara. Kursi kekuasaan jadi milik keluarga, bukan lagi tentang bangsa dan negara. Karpet merah terbentang, jalannya sangat lurus, nama besar di belakang, tak perlu kerja kurus. Bapaknya berkuasa, anaknya ikut maju. Rakyat yang memilih hanya bisa termagu. Modalnya cuma foto, senyum di baliho. Programnya tak jelas, isinya cuma ho-oh. Mengandalkan trah, mengandalkan nama, lalu bilang ke publik ini demi bersama. Politik dinasti bukan berarti tak boleh, asalkan kau penuhi syarat yang diperoleh. Kompetensi teruji, integritas di dada, bukan cuma modal nama dari ayah dan bunda. Kami butuh pemimpin yang lahir dari rakyat, yang membangun visi dengan gagasan akurat, yang meniti karir dengan keringat sendiri, bukan yang dapat posisi cuma karena diberi. Paham masalah bangsa bukan cuma diberita, tahu arti sengsara bukan sekadar cerita. Rekam jejaknya jelas, penuh dengan karya, bukan yang baru muncul saat musim pemilu tiba. Politik dinasti bukan berarti tak boleh, asalkan kau penuhi syarat yang diperoleh. Kompetensi teruji, integritas di dada, bukan cuma modal nama dari ayah dan bunda. Jabatan jadi ajang untuk kumpul harta, janji manis ditebar tapi semua dusta. Proyek dikuasai oleh kronis semua, rakyat jelata lagi yang menanggung sengsara. Siklusnya begitu terus berulang-ulang, yang punya nama tenar dialah yang kan menang. Kualitas nomor 2, yang penting ada koneksi. Inikah demokrasi atau cuma ilusi? Jadi ayo berpikir sebelum kau mencoblos, jangan terbuai poster yang mukanya mulus. Lihat rekam jejaknya, apa yang telah dibuat, apakah untuk rakyat atau untuk kerabat. Pilihlah dengan nurani, dengan akal sehat, agar negeri ini jadi bangsa yang hebat. Jangan biarkan kuasa hanya berputar di sana, hancurkan tembok itu, kita bisa bersama. Politik dinasti bukan berarti tak boleh, asalkan kau penuhi syarat yang diperoleh. Kompetensi teruji, integritas di dada, bukan cuma modal nama dari ayah dan bunda. Jadi ini pesannya jelas dan sederhana, pilih karena jejak, bukan karena nama. Untuk Indonesia yang lebih bercahaya, stop warisan kuasa, mulailah benar-benar kerja. Yeah, satu nusa, satu suara, pilih yang bekerja. Peace out. dengar ini dari hati kami, janji manis tak pernah ditepati. Mereka nyaman di balik dasi, kami di bawah berjuang tak henti. Hidup ini keras, katanya sudah takdir, tapi yang di atas kok cuma pamer. Senyum di koran, manisnya luar biasa. Di lapangan keringat kami menetes sampah. Gedung tinggi dari pajak kita, pejabat lalu lalang mobil mengkilap. Rakyat di pinggir cuma bisa mengucap, proyek miliaran hasil tak nyata. Uang rakyat menguap tanpa jejak dan rupa, hanya janji busuk yang terus diulang-ulang. Rapat pagi sore, bahas rencana yang kami rasakan cuma hiji dari rakyat. Hidupnya mewah, kerja tak becus, cuma pandai bicara. Kami cari uang untuk bertahan saja, mereka hura-hura atas penderitaan kita. Aturan dibuat tuh kebaikan katanya, tapi
tapi yang tertindas selalu bawahan. Mereka berbicara tentang kemakmuran, tapi kenyataannya hanya kemiskinan. Pajak kami bayar agar negara jaya, tapi yang sejahtera cuma golongan kaya. Dari pagi buta hingga malam tiba, kami banting tulang untuk sesuap nasi. Anak istri di rumah menunggu setia, berharap perubahan dari hari ke hari. Tapi mereka di sana tak peduli lagi, asal kursi aman tak perlu mikir lagi. Hukum yang tumpul ke atas tak berdaya, tajam ke bawah rakyat jadi korbannya. Ini bukan lagu tapi suara hati yang sudah membeku sampai mati. Mari kita bangkit, jangan cuma diam. Tunjukkan pada mereka kita takkan padam. Indonesia ini milik kita semua, bukan hanya mereka yang berkuasa. Tidak ada negosiasi untuk pengkhianat, tidak ada ampunan untuk perampok rakyat. Seret dia pulang, hadapkan ke pengadilan. Ini ultimatum terakhir, tidak ada pengungadi. Ini bukan lagi satire, ini peringatan. Bukan lagi sindiran, ini sebuah tuntutan. Satu nama besar kini jadi buronan. Riza Khalid perusak kedaulatan negara dan tatanan. 285 triliun jadi bukti skandal korupsi terbesar dalam sejarah negeri. Dia lari menghina hukum dan konstitusi, meninggalkan borok yang tak akan pernah terobat. Anak mendekam hadapi pengadilan, sang ayah nyaman di negara seberang lautan. Informasi valid Singapura jadi tujuan, benteng perlindungan bagi penjahat keuangan. Bagaimana bisa seorang tersangka negara bebas melenggang tanpa ada daya upaya? Setiap detik dia bebas adalah luka bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Berapa lama lagi kami harus menunggu hingga keadilan tak lagi jadi abu? Berapa banyak lagi alasan dan retorika sebelum bertindak atas nama logika? Wahai pemerintah, dengar ultimatum. Waktu diplomasi sudah mencapai maksimum. Jemput paksa buronan dari Singapura. Hukum seberat-beratnya, jangan beri celah. Ini bukan permohonan, ini adalah perintah dari rakyat yang haknya telah kau jara dan dipecah. Jangan biarkan dia tertawa di atas derita. Tegakkan kehormatan bangsa dan negara. Di belakangnya ada tembok yang melindungi para pembisik, para cukong, para penjaga ilusi. Regulasi dibuat hanya untuk dilanggar. Hukum jadi mainan bagi yang mampu membayar. Kita tahu ini bukan permainan satu orang. Ada jaring laba-laba yang terbentang panjang, tapi memotong jaring dimulai dari pusatnya, dari sang dalang utama, sang raja di atasnya. Wahai Singapura, negara sahabat, jangan jadi surga untuk penjahat kelas kakap. Perjanjian ekstradisi bukan hiasan kertas, ini ujian integritas dan hubungan lintas batas. Kembalikan aset kami, pulangkan buronan kami. Jangan biarkan kedaulatan hukummu dibeli. Dunia melihat, sejarah akan mencatat apakah kau berpihak pada keadilan atau pengkhianat. Berapa lama lagi kami harus menunggu hingga keadilan tak lagi jadi abu? Berapa banyak lagi alasan dan retorika sebelum bertindak atas nama logika? Wahai pemerintah, dengar ultimatum. Waktu diplomasi sudah mencapai maksimum. Jemput paksa buronan dari Singapura. Hukum seberat-beratnya, jangan beri celah. Ini bukan permohonan, ini adalah perintah dari rakyat yang haknya telah kau jara dan dipecah. Jangan biarkan dia tertawa di atas derita. Tegakkan kehormatan bangsa dan negara. 285 triliun bukan sekadar angka. Itu suaraku, suara petani yang lahannya dirampas paksa. Itu suaraku, suara guru yang atap kelasnya runtuh menimpa. Itu suaraku, suara ibu yang anaknya tak bisa berobat karena biaya. Itu adalah keringat kami, darah kami, air mata kami, yang kalian ubah jadi permata dan pesta pora tiada henti. Itu suara kami, satu suara tuntut keadilan. Wahai pemerintah, dengar ultimatum. Waktu diplomasi sudah mencapai maksimum. Jemput paksa buronan dari Singapura. Hukum seberat-beratnya, jangan beri celah. Ini bukan permohonan, ini adalah perintah dari rakyat yang haknya telah kau
ada negosiasi untuk pengkhianat, tidak ada ampunan untuk perampok rakyat. Seret dia pulang, hadapkan ke pengadilan. Ini ultimatum terakhir, tidak ada pengulangan. Kami hitung mundur dari hari ini. Mata kami takkan terpejam. Ingat itu. Di simpang jalan kami bersimpuh lagi, menadahkan tangan, hati merintih sepi, berharap keajaiban dari langit yang tinggi. Tapi bumi ini oh selalu saja menipu. Tuhan Maha Adil, kami terus bernyanyi di gedung mewah, hukum menari-nari. Keadilan itu cuma mimpi di siang bolong. Teruslah berdoa rakyatku sampai kau jadi patung. Janji manis bertebaran di setiap kampanye, merakyat katanya merangkul tanpa pandang bulu. Tapi setelah kursi empuk lupa daratan, rakyat kecil ini cuma angka di laporan. Tuhan Maha Adil, kami terus bernyanyi di gedung mewah, hukum menari-nari. Keadilan itu cuma mimpi di siang bolong. Teruslah berdoa rakyatku sampai kau jadi patung. Mata melek sampai pagi, otak kami terus berpikir bagaimana caranya perut ini terisi. Sedang mereka di sana sibuk bermain golf, aturan dibikin lalu dilanggar sendiri, lucu sekali. Sistem ini memang ajaib, luar biasa cerdik, yang jujur tertendang, yang licik dak panggung. Kami bilang amin, mereka bilang maaf. Keadilan itu seolah komoditas yang mahal. Tuhan Maha Adil, kami terus bernyanyi di gedung mewah, hukum menari-nari. Keadilan itu cuma mimpi di siang bolong. Teruslah berdoa rakyatku sampai kau jadi patung. Kami doakan kalian panjang umur Pak Bu, agar bisa terus menikmati hasil keringat kami. Keadilan, nanti saja di surga. Di sini biarlah kami terus jadi badut panggung sandiwara.